kita. Kita pahami, kita amati apa yang membuat kita menjadi frustasi dan kelelahan. Nah, setelah kita menemukan apa yang menjadi penyebab itu, kemudian kita lepaskan, kita tunggu sampai rileks. Setelah kita rileks dan merasa tenang dan siap untuk kembali mengajar, maka kita melanjutkan untuk mengajar kembali. Ya, go ya. Ini. Nah, kemudian selanjutnya apa yang membantuku tetap semangat? Yang membantu saya tetap semangat adalah ketika saya melihat siswa-siswa saya itu tersenyum bahagia, itu Bapak Ibu. Itu yang membuat itu. Ini gambarnya smile semua ya, tidak ada yang sedih semua. Senyumnya seperti ini, harus lebar, giginya harus kelihatan ya, jangan sampai tidak kelihatan. Begitu Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang pertama ya, nih Bapak Ibu. Saya sebagai siswa Pak Sefo. Ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua Bu Rofi. Apa yang ingin aku capai di masa depan sebagai guru, dan bagaimana aku bisa memulai mengambil langkah-langkah menuju tujuan tersebut? Apa yang ingin aku capai di masa depan sebagai seorang guru? Hal yang ingin aku capai di masa depan sebagai seorang guru yaitu yang pertama, menghantarkan siswa menuju masa depan. Yang selanjutnya, memberikan dampak positif terhadap siswa. Terus selanjutnya, langkah-langkah menuju tujuan menjadi guru di masa depan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran dengan cara mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif agar lebih bermakna ya pada siswa. Yang selanjutnya adalah menciptakan suasana belajar yang mendukung kreativitas dan kemandirian siswa. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6, perkenalkan lagi ngomong bahasa Jawa nih. Cara Jawa. Yang pertama saya sendiri, Saiful, terus ada Irli, ada siapa? Ngat Idul Faiz bahasa Arab, terus Bu Bayinah aksara Jawa, siapa? Siam, terus ada Rima dan Arif Prayoga, Arif Prayoga. Kami diberi beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana aku menangani perasaan frustasi atau kelelahan dalam mengajar, dan apa yang membantuku tetap semangat? Nomor 1 itu mencoba metode baru. Ada beberapa contoh akun flash. 1 itu tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Terus yang kedua ada tanggung jawab keluarga, ada tanda tawa bisa menjadi alasan menjadi semangat. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi. Bagaimana aku menangani perasaan frustasi atau kelelahan dalam mengajar? Kalau saya sih tadi jawabannya mancing, Bu. Itu mancing gitu. Tapi ini tekstual banget, katanya mencoba metode baru berupa contohnya outing class. Ini Pak Yoga ya, punya ide outing class. Ini baru untuk anaknya wadon outing class ini TK, ini contohnya outing class. Dan apa yang membantuku tetap semangat? Pak Yoga menjawab tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Terus yang kedua, tanggung jawab keluarga. Terus sama ini dikasih canda tawa peserta didik menjadi alasan kita menjadi tetap semangat. Ini sama ini. Oh Bu Rima, kalau saya langkah gawean dia ini. Parah jawaban. Apa yang ingin, pertanyaan kedua, apa yang ingin aku capai di masa depan sebagai guru, dan bagaimana aku bisa mulai mengambil langkah-langkah menuju tujuan tersebut? Monggo.
Oke. Untuk jawaban yang kedua adalah mencetak generasi yang lebih baik dari kita. Kita menjadi yang lebih baik agar apa yang kita cetak generasinya menjadi lebih baik. Cetak generasi yang lebih baik. Oke, karena sejatinya seorang pendidik adalah teladan bagi para peserta didik. Iya, jadi apa yang ingin aku capai dari yang ingin kita capai, kita akan kepingin mencetak pendidik-pendidik selanjutnya yang lebih baik dari kita. Seperti itu. Langkah-langkah apa ini? Karena apa? Karena sejatinya seorang pendidik adalah teladan bagi peserta. Teladan Bu. Nah, ini berarti mau ada jawaban Ini lain. teladan Bu, enggak Bu. Karena sejatinya seorang pendidik adalah teladan. Itu teladan Bu. Pokoknya tidak mau terima. Demikian yang kami diskusikan di kelompok 6 itu baca nanti. Terima kasih. Kami cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan hasilnya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa aku masih bertahan menjadi guru meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan? Di sini dijelaskan dan kami mohon maaf mungkin nanti jawabannya itu lebih indah dari yang Anda bayangkan. Ya, terima kasih waktunya. Dari pertanyaannya adalah mengapa kita masih bertahan menjadi guru walaupun meskipun menghadapi tantangan dan rintangan. Setelah kami berdiskusi bersama, jawaban yang pertama. Jawabannya dibuka. Ya, dibuka dulu Bu Hera. Ya, merupakan pekerjaan yang mulia. Ya, guru adalah pekerjaan yang mulia. Dimanapun kita berada, kita bisa memposisikan ya kita sebagai guru, entah itu di lingkungan rumah tangga, kita sebagai guru untuk anak-anak kita, di lingkungan sekolah kita sebagai, tentunya ya profesi kita guru, kita adalah sebagai guru bagi peserta didik kita, dan dimanapun berada kita selaku apa ya statusnya sebagai seorang guru itu dikatakan adalah pekerjaan yang mulia, memberikan ilmu dan sharing bersama. Yang kedua, sudah menjiwai sebagai guru ya, karena sudah menjiwai sebagai guru maka kita bagaimana ya selalu memberikan yang terbaik ya, memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita, terutama di SMA Arif Karangmoncol ya. Yang ketiga, ini setelah bersama-sama dimusyawarahkan ternyata karena sulit mencari pekerjaan. Salah satu solusinya adalah sebagai guru. Kemudian dengan pertanyaan yang kedua, sebutkan kisah dengan siswa paling mengena di hati. Bagaimana perasaan ketika mengalami? Ini mungkin lebih indah dari yang saya bayangkan. Ya, kisahnya adalah yang pertama, ada anak yang mata batinnya sudah terbuka. Ya, ini di kelasnya beliau Bu Hera, kelas 10-1 ya, belum lama juga pernah terjadi. Perasaan ketika mengalaminya adalah ketakutan, ya, ketakutan. Kemudian yang kedua, ini ada beberapa anak yang di kelas 12 itu statusnya seperti pengawas Bu, keluar masuk ruang kelas, gitu, bolak-balik gitu. Tidak berhenti-henti setiap jam pelajaran gitu. Tidak mau diam di tempat gitu. Saat apa ya perasaan saat mengalaminya ya, kalau saat mengalaminya berhadapan dengan anaknya ya sempat kesel juga Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga, buatlah rencana hebat Anda sebagai guru di masa depan. Ya, rencana besar untuk masa depan adalah ya, yang pertama,
memberikan pembelajaran di SMA Ma'arif Karangmoncol yang menyenangkan. Insya Allah, Bu. Kemudian yang berikutnya adalah selalu, karena kita sebagai guru setiap hari kita harus mengupgrade diri ya, untuk bisa menjadikan kita apa ya, Mengikuti perkembangan. ya berkembang mengikuti zaman begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini presentasi dari kami kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin Embun datang, bunga mengandung, surya datang, pecahlah lagi. Kuucapkan assalamualaikum untuk kalian yang ada di hati. Cakep. Perkenalkan, ya, kami dari kelompok 1, Pak Syarif Hidayat. Siapa namanya, Pak? Ya, Pak Syarif Hidayat sebagai ketua kelompok kami. Pak Dian sebagai apa? Sebagai tim kreatif. Dan Bu Lulu sebagai sekretaris dan saya sebagai siapapun saja. Iya, betul. Ya, di sini kami bikin ini seadanya ya. Ya, yang setengah ini adalah Pak Syarif. Ya, kami menjawab yang tadi sudah disampaikan LKPD IHT PBL. Yang pertama, soal yang pertama, mengapa aku masih bertahan menjadi guru meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan? Jelaskan Pak Syarif. Terima kasih. Ini ada beberapa jawaban. Di antaranya ini adalah hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 1. Di antaranya mohon tolong Pak Saiful musiknya ini agak sedih Pak Saiful. Jadi musiknya tolong diiringi. Yang pertama ini adalah dari jawaban dari Pak Dia. Ternyata pertanyaan yang pertama ini, mengapa aku masih bertahan hidup menjadi guru? Oh iya, salah ya. Yang pertama itu adalah cita-cita dari kecil Pak Dian ingin menjadi seorang guru. Luar biasa ini. Tepuk tangan untuk Pak Dian. Yang selanjutnya adalah bukan hanya cita-cita tetapi mengamalkan ilmu yang sudah dia dapat. Sangat mulia sekali ini dari Pak Dian, mengamalkan. Terus yang kedua selalu merasa penasaran dan tertantang. Ini adalah jawaban dari saya karena mengajar tingkat SLTA itu merasa tertantang, merasa penasaran kepada peserta didiknya. Karena pengetahuan mereka yang begitu terus-menerus, akhirnya dengan rasa penasaran, dengan rasa tertantang, seorang guru harus belajar dan terus belajar. Itu dari saya. Yang selanjutnya, yang ketiga, ingin selalu menambah wawasan baru. Ini jawaban dari siapa? Mau menambah wawasan baru dari Ibu Lulu. Hampir sama dengan 11-12 dengan poin yang kedua. Yang selanjutnya adalah yang keempat. Mengangkat derajat orang tua dan menerapkan apa yang sudah didapatkan. Ternyata dengan profesi sebagai Bapak Ibu Guru ini akan menjadi mengangkat derajat kita semuanya, khususnya kepada orang tua kita. Begitu bangganya orang tua kita ternyata, begitu ya Bapak Ibu Guru. Tepuk tangan untuk profesi kita sebagai Bapak Ibu Guru. Ternyata sangat mulia sekali. Terus pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, sebutkan kisah dengan siswa paling mengena di hati. Bagaimana perasaan kita mengalaminya waktu ujian? Iya, mungkin pertanyaan itu lebih cocok disampaikan oleh Bu Ifri langsung, yang biasanya panjang lebar dan penuh haru. Ya,
Ya, pertanyaan kedua, kisah dengan siswa yang paling mengena di hati. Bagaimana perasaan kita mengalaminya? Yang pertama, senang ketika anak antusias memecahkan masalah dan bisa memahaminya. Jadi kita merasa senang jika anak bisa memahami dan bisa memecahkan permasalahan. Kemudian yang kedua, ketika siswa bisa mengerti apa yang disampaikan dan perasaannya adalah bahagia. Ya, ini yang saya rasakan seperti itu karena saya cenderung kaku dan bahasanya sulit dimengerti. Ketika siswa bisa menerima apa yang saya sampaikan, saya jujur merasa bahagia. Kemudian yang ketiga, konseling dengan anak dan sampai mengetahui apa yang ada di anak dan bersama menyelesaikan masalah tersebut. Ya, itu sangat puitri sekali. Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, buatlah rencana hebat Anda sebagai guru di masa depan. Monggo Pak Sarif. Pertanyaan yang ketiga, buatlah rencana hebat Anda sebagai guru masa depan. Ini ada beberapa jawaban dari tim kami, Ibu. Yang pertama adalah mungkin hampir sama dengan Bapak Ibu guru yang lain jawabannya. Ingin selalu menggali pembelajaran yang menyenangkan. Ini sesuai dengan penerapan sekarang IHT sekarang, yaitu dengan proyek problem based learning dan menyenangkan, itu salah satunya. Yang kedua, menambahkan wawasan bidang yang diampu. Jadi wawasan kita bidang yang diampu itu harus mengetahui, harus memahami apa yang kita laksanakan. Seperti sejarah, harus mengetahui tentang sejarah peradaban Islam, PKI. Yang selanjutnya adalah membuat pembelajaran yang menarik. Ini hampir sama dengan kelompok 4 dari Bu Marik yang menjadi membuat pembelajaran yang sangat menarik. Karena untuk siswa yang sekarang kalau tidak menarik, baik dari diri sendiri atau pembelajarannya, itu anak tidak suka atau tidak tertarik. Jadi penampilan harus menarik, yang kedua pembelajaran pun harus menarik. Yang selanjutnya adalah sebagai guru BK, saya ingin membuat anak bahagia ketika bertemu dengan saya. Jadi Bu Ifri itu mempunyai cita-cita ingin membahagiakan anak-anak dengan cara setiap hari membagi permen gratis dan pulangnya itu ditarik 1.000. Begitu ya, itulah jawaban dari kelompok kami, Bapak Ibu. Semoga dengan kelompok kami jawaban ini bisa menambah referensi untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kata-kata hari ini. Semoga hari ini bahagia, penuh senyum, dan ilmu yang didapatkan bisa ditularkan ke yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunganya gitu kan. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama nomor 1, apa makna sejati dari profesi guru bagiku dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara aku mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Jelaskan. Oke, lanjutkan ya. Yang pertama tadi terkait dengan makna jati dari profesi guru. Makna jati dari profesi guru yang pertama adalah orang tua kedua maksudnya ya, dan juga sahabat bagi anak-anak. Nah, untuk yang pertama ini apa namanya? Biasanya kan untuk yang pertama ya, itu pertama ya, apa namanya? Kita bagi saya makna jati dari seorang guru itu sebagai orang tua kedua, yang dimana terkadang ketika orang tua datang ke sekolah ya menyampaikan anaknya, itu biasanya kan ada ada perkataan yang dimana
dari orang tua itu memasrahkan anaknya kepada kita, ya kan, sebagai guru, yang di mana itu juga bisa kita artikan, ya, kita artikan sebagai yang bisa kita artikan sebagai landasan kita, bahwasanya kita ini harus menjadi, ya, harus bisa menjadi orang tua kedua, ya, pengganti dari orang tua mereka di rumah dan kita yang di sekolah, kan seperti itu. Terus yang kedua itu sebagai sahabat bagi anak-anak. Kadang anak-anak itu juga kan ada beberapa anak yang tidak bisa bergaul dengan teman-temannya, ya kan? Dan akhirnya mereka juga perlu untuk bercerita, ya kan? Kadang kan ada momen dimana anak mungkin mojok sendiri, mungkin lagi nggak punya uang, atau mungkin habis berantem sama pacarnya, ya kan? Atau mungkin lagi pilek, flu, terus habis itu ternyata pusing kan di belakang, cuma ngobrol nggak bisa, ya kan? Terus tiba-tiba ke BK, ya kan, mungkin ke BK tiba-tiba bilang, Pak, saya nggak bisa nafas. Loh, kenapa sih? Lagi pilek, Pak. Oh gitu, ternyata lagi pilek gitu. Tapi kadang nggak mau cerita ke teman-temannya gitu, ya kan? Berarti kita harus bisa juga jadi sahabat anak-anak, kan seperti itu. Untuk yang kedua, tidak hanya memberi contoh tapi juga dijadikan sebagai contoh, ya kan? Nah, kalau tadi ya dari Bu Indra ya tadi bilang, kita itu jangan cuma sekedar memberikan contoh, tapi juga harus dijadikan contoh bagi anak-anak. Dan cuma sekedar ngomong, ya kan? Tapi juga kita melakukan dan harus dan berusaha untuk menjadi contoh bagi anak-anak. Nah, contoh kita bilang ke anak-anak supaya hidup bersih, buang sampah pada tempatnya. Tapi kemudian tiba-tiba kita jalan-jalan, lagi makan, habis itu langsung dibuang sembarangan, ya kan? Nah, itu yang mana kemudian? Yang mana kemudian? Yang mana berarti kita juga harus jadi contoh. Sebenarnya juga bagi saya, ya, saya juga harus bisa jadi contoh, nggak cuma ngomong. Tapi saya biasanya juga ngepel di ruangan. Terus yang ketiga, ya, lanjut ada berbagi dan juga hiburan. Kalau ini itu saya agak kurang kurang paham terkait penjelasannya, jadi bisa dilanjutkan sama Bu Aisyah. Ya, ini menurut saya ya sebagai guru makna sejatinya itu sebagai berbagi dan hiburan. Berbagi ini bagi saya di sini berbagi ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa saling belajar, bukan kita sebagai guru saja yang membagikan ilmu pengetahuan, kita juga belajar dari anak. Misal dari latar belakang yang berbeda, dari karakteristik yang berbeda, kita kan jadi belajar. Oh, berarti saya harus memperlakukan A seperti ini, B seperti ini. Kita sebagai guru nggak bisa langsung menjudge bocah nggak ambil banget ya gitu, tapi kita harus melihat latar belakangnya. Oh, ternyata dari anak broken home dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya juga ya setiap harinya belajar gitu, memahami peserta didik gitu. Kemudian hiburan, ya, dengan bertemu peserta didik itu bagi saya itu hiburan tersendiri, jadi merasa lebih senang begitu daripada sendirian di rumah malah jadi gitu, atau memikirkan hal-hal yang tidak perlu gitu. Kalau ketemu anak kan jadi ya rasanya senang gitu, bahagia gitu. Masih sendiri? Iya. Nanti kamu dicarikan teman. Kemudian yang kedua soalnya Pak Haji bisa. Untuk soal yang kedua, apakah ada momen tertentu yang membuatku merasa benar-benar dihargai dan diakui sebagai guru? Monggo, Bu Aisyah. Ya, momen yang pertama itu saat anak-anak datang ketika untuk berbagi cerita dan berbagi hiburan, ya. Ketika anak-anak tiba-tiba cerita tanpa kita pancing atau tanpa kita minta, itu kan berarti artinya anak nyaman cerita dengan kita kayak gitu. Mereka menganggap kita sebagai orang tua atau bahkan sebagai teman dan sahabat seperti itu. Disitulah kami sebagai guru merasa senang, merasa dihargai dan diakui peserta didik. Kemudian yang kedua, saat berpapasan di luar sekolah,
menyapa. Nah ini, jadi mereka bukan hanya menghargai kita ketika di sekolahan, tetapi ketika di luar sekolah, misal ketemu di supermarket, di pasar dan lain sebagainya, mereka menyapa kita ya dengan masih menggunakan bahasa Bu Guru atau Pak Guru, mau beli apa seperti itu. Berarti kan artinya mereka menghargai kami sebagai guru. Yang ketiga, yaitu buatlah rencana hebat Anda sebagai guru di masa depan. Baik, untuk rencana hebatnya yaitu yang pertama, kita memanusiakan manusia, seperti itu ya. Ya, jadi kita bisa menganggap bahwa ya, seperti itu. Artinya kita memanusiakan seperti itu ya. Iya, seperti itu. Terus yang kedua yaitu memperbaiki moralitas siswa ya. Untuk moralitas siswa yang masih kurang baik, maka kita rencananya akan memperbaiki seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menjadikan guru yang tentu disukai oleh siswanya dan selalu dinanti-nantikan kehadirannya di kelas. Ya mungkin cukup itu dari kelompok kami, kelompok 2. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ika. Sebelah saya Pak Badrudin. Iya, saya lagi. Iya, selanjutnya. Ya, kami dari kelompok 5 yang kami beri nama kelompok Happy. Ya, untuk kelompok kami, kelompok 5, kita mendapat 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama itu, apa makna sejati dari profesi guru bagiku dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara aku mengajar dan berinteraksi dengan siswa? Silahkan dijawab oleh Bu Tasya. Terima kasih ya kesempatannya. Saya menjawab pertanyaan yang nomor 1. Makna sejati profesi guru. Guru itu bagi kami, bagi kelompok kami itu sebagai pendobrak perubahan. Bagaimana sih itu pendobrak perubahan? Yang awalnya peserta didik itu tidak tahu menjadi tahu, kemudian peserta didik itu salah menjadi benar, dan guru itu panggilan jiwa, panggilan mulia, yang mana orang-orang itu belum tentu menjadi seorang guru gitu. Kemudian guru itu teman bertumbuhnya para peserta didik dan saling memberikan lentera pada orang lain, kemudian hidupnya itu lebih bermakna. Kemudian untuk cara mengajarnya itu kita berusaha memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang menyenangkan, yang nyaman dan kondusif. Dan guru itu tidak berfokus pada pembelajaran kognitifnya saja, akan tetapi guru akan memberikan cerdas sosial. Cerdas sosial itu apa? Cerdas sosial dengan contohnya perilaku yang maraknya anak-anak sekarang, perilakunya miming ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tasya. Itu adalah hasil dari diskusi kami untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada momen tertentu yang membuatku merasa benar-benar dihargai dan diakui sebagai seorang guru? Silakan, pertanyaan ini akan diwakilkan dijawab oleh Bu Ami. Terima kasih. Untuk momennya ada satu momen yang menurut saya itu sangat membuat kita sebagai guru itu merasa dihargai ya. Hampir sama dengan yang kelompok sebelumnya, yaitu ketika kita bertemu siswa, mereka itu menyapa, berjabat tangan, kemudian tersenyum, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, sebagai siswa ataupun sebagai setelah jadi alumni, seperti itu. Jadi di tengah-tengah generasi Z sama generasi Alpha ya, yang
perilakunya seperti itu ketika mereka melakukan sifat kegiatan atau ini yang sederhana seperti itu membuat kami menjadi terharu. Jadi ada pentingnya adab di atas ilmu seperti itu. Ya, terima kasih untuk Bu Ami. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Buatlah rencana hebat Anda sebagai guru di masa depan. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Badrudin. Silakan. Baik, terima kasih. Menurut kelompok kami, pertanyaan yang ketiga yaitu membuat generasi yang mempunyai karakter yang baik, mempunyai empati tinggi, mandiri, dan memiliki rasa ingin tahu, serta mampu bersaing dan menjadikan siswa yang seutuhnya dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, terima kasih dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Itu adalah jawaban dari kelompok kami terhadap 3 pertanyaan. Kami sudah merangkum dari jawaban yang sudah kami diskusikan. Dan untuk kesimpulan dari kelompok kami akan dibawakan oleh Bu Endang. Selamat siang semuanya. Dari diskusi kami bahwa guru itu adalah merupakan panggilan jiwa bagi kami, perbuatan yang sangat mulia, berdobrak dunia untuk menuju sukses dunia dan akhirat. Amin. Ya, itu pemaparan dari kelompok 5 dan jangan lupa kami dari kelompok Happy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima gitu ya, bisa jadi pembelajaran tersendiri. Pak Es curang lah nulis nganggo bahasa Arab. Iya, tapi saya nggak bisa baca ya. Pak Is ini ngetes saya ini. Ya. Saya mau di bawah Pak Saiful. Harus terdepan ya. Good. Dalam segala hal ya Pak Saiful ya. Ya, terima kasih untuk peristiwa. Oke. Nanti saya bacakan Bu Iba. Jadi semangat gemilang. Yang gemilang aja sok netok, Bu. Oke. Ya. Ada yang belum?